suci. Oh iya. Doa setiap hari, Kak. Anak Tuhan itu harus baca kitab suci nggak sih, Kak? Iya, harus, Kak. Harus ya? Harus, iya. Oh, adik-adik pasti rajin ya, Kak ya? Pasti adik-adik yang ada di rumah rajin semua. Wah. Iya. Yuk kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya. Nah, adik-adik semuanya masih semangat ya? Pasti semangat, kakak-kakaknya masih semangat semuanya? Harus masih, Kak. Semangat. Nah, kita kan mau mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik. Ya, kalau mau mendengar firman Tuhan, ya kita mau menyanyikan satu buah lagu lagi adik-adik. Lagunya Lingkupiku. Musik, Kak. Lingkupiku dengan sayapmu.
Tuhan, adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu memuji nama-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Fritz. Buka hati dan pikirannya ya Tuhan. Demikian juga dengan kami, anak-anak-Mu, agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Kak Fritz bisa kami terima dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi kita di pembacaan firman kita hari ini ya. Nah, kita mau belajar firman Tuhan. Siapa yang semangat? Oke, karena semuanya semangat, kakak juga ikut semangat. Oke. Nah, tema kali ini adalah, adik-adik tahu? Iya, di situ ada bacanya ya. Taat membaca Alkitab, bener. Nah, siapa di sini yang suka baca Alkitab? Oke, bagus. Nah, kakak mau ceritain ya adik-adik mengenai firman Tuhan hari ini. Nah, sebelumnya seperti biasa, karena kita bicaranya mengenai Alkitab, semua harus juga duduk manis memegang Alkitab. Ayo, coba, mana Alkitabnya? Dipegang, kayak kakak pegang ini Alkitabnya. Oke, kakak tunggu yang belum. Sudah? Oh, ada yang lari-lari ya. Oke, udah duduk. Nah, buka yuk di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Nah, ayo Kisah Rasul 28, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Oke, udah dapat semuanya? Kalau sudah, tepuk tangan. Oke. Nah, karena panjang, kakak bantu ceritanya ya adik-adik. Nah, ini ceritanya mengenai ada sida-sida dari tanah Ethiopia dan juga Filipus, ya kan? Nah, begini ceritanya adik-adik. Jadi, suatu hari ada yang namanya Filipus. Nah, Filipus ini adalah seorang rasul Tuhan adik-adik. Nah, dia murid Tuhan, ya kan? Nah, dia biasanya melayani di Yerusalem. Nah, terus suatu ketika adik-adik, malaikat Tuhan itu ngomong sama Filipus, ya kan? Tiba-tiba suatu hari Filipus mendengarkan ada suara yang mengatakan kayak gini adik-adik. Bangunlah, pergilah ke sebelah selatan, ya kan? Ke arah menurun dari Yerusalem menuju Gaza. Nah, karena dia bilang pergilah ke sana, ke sebelah selatan dari Yerusalem. Oh, ya sudah. Akhirnya, wah, aku harus ikut apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Nah, akhirnya dia segera berangkat adik-adik. Dia pergi, ya kan? Pergi ke sana. Nah, aku harus melakukan apa yang malaikat bilang. Nah, lalu ketika dia sudah berjalan jauh adik-adik, sudah jalan seperti yang dibilang ke arah selatan, ya kan? Lalu dia mendengar ada yang sedang membaca kitab Yesaya adik-adik. Ngomong dia membaca kitab Yesaya, ya kan? Lagi asik dia membaca. Dan suaranya kencang. Dia membaca dia adik-adik. Iya, domba. Nah, gitu. Dia bacanya kencang ya adik-adik. Nah, lalu akhirnya si Filipus itu adik-adik karena mendengar suara itu dia menoleh. Dia lihat, oh ternyata orang di kereta. Nah, di kereta ada lagi membaca adik-adik. Nah, akhirnya karena dia sedang membaca lagi duduk, tiba-tiba Filipus itu
mendengar bisikan lagi dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ngomong, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Nah, akhirnya dia pergi, adik-adik, dia pergi mendekati kereta itu. Nah, sampai di situ, nah akhirnya ia bertemu seorang sida-sida. Jadi sida-sida itu orang penting, adik-adik, ya kan? Nah, jadi dia akhirnya bertemu, dia orangnya ternyata kulitnya hitam, adik-adik. Nah, kulitnya hitam, gelap, ya kan? Terus dia berasal dari Ethiopia. Nah, dia berasal dari Ethiopia. Nah, sida-sida itu terkejut ketika melihat Filipus berdiri di samping keretanya. Nah, akhirnya Filipus ngomong, adik-adik, sama orang Ethiopia, katanya, mengertikah engkau akan yang kau baca itu? Nah, Filipus nanya kan, akhirnya si sida-sida itu mengatakan, dia menggelengkan kepala, terus bagaimana aku mengerti, tidak ada yang menjelaskannya, ya kan? Nah, tolong jelaskan kata-kata ini. Akhirnya si Filipus, adik-adik, menjelaskan apa yang dimasukkan di kitab itu. Waktu itu dia lagi kitab Yesaya yang dibaca sama orang Ethiopia itu. Akhirnya dijelaskan, ya kan? Ternyata ceritanya itu menjelaskan mengenai kabar baik bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, di situ Filipus menceritakan kabar baik itu, adik-adik. Nah, akhirnya ayat-ayat itu tidak asing bagi Filipus. Akhirnya dia baca dan akhirnya mengertilah orang Ethiopia itu. Nah, akhirnya dia mengerti, adik-adik. Nah, di perjalanan, adik-adik, ternyata di situ ada yang namanya sungai, adik-adik. Mereka menyusuri, ada yang namanya sungai, ya kan? Nah, karena di situ si orang Ethiopia itu sudah mendengar kabar baik itu, dia mau dibaptis, mau menerima Tuhan Yesus, karena yang menerima Tuhan Yesus akan diampuni dosanya, ya kan? Nah, dia mau diampuni, dia mau dibaptis. Akhirnya si Filipus ngomong, jika engkau sungguh-sungguh percaya, kalau engkau percaya, engkau boleh dibaptis. Nah, akhirnya dia mau, dia percaya, ya kan? Nah, di sungai itu, adik-adik, akhirnya dibaptislah dalam nama Tuhan Yesus orang sida-sida Ethiopia itu. Nah, akhirnya bergembiralah hati orang Ethiopia itu. Dia bergembira selain karena dijelaskan oleh Filipus mengenai ayat yang dia tidak mengerti, ya kan? Terus dia baca Alkitab, dia nggak ngerti, dia nanya sama Filipus, akhirnya dikasih tahu, dia senang. Akhirnya dia dibaptis juga, dia senang, ya kan? Nah, jadi double happy, dia senang mengerti firman Tuhan, senang juga dibaptis. Nah, akhirnya adik-adik, akhirnya itulah ceritanya. Akhirnya si Filipus pergi ke tempat yang lain untuk mengabarkan mengenai Injil Tuhan Yesus, mengabarkan lagi kepada orang-orang yang lain, ya kan? Nah, apa yang bisa kita pelajari hari ini, adik-adik? Yang bisa kita pelajari bahwa kalau kita ada kerinduan, ya kan? Kalau kita mau membaca Alkitab, walaupun kita tidak mengerti, nah, kalau kita mau bertanya, pasti kita akan menemukan jawabannya. Nah, benar nggak? Pernah nggak adik-adik misalnya belajar, ternyata nggak tahu nih, ya kan, soalnya, atau pas belajar, ini artinya apa ya? Nah, adik-adik nggak tahu kan? Nah, pas adik-adik nggak tahu itu, karena adik-adik mau tahu, adik-adik nanya, ya kan? Nanya, bisa nanya sama siapa aja, Kak? Bisa sama kakak, bisa nanya sama adik, bisa nanya orang tua, bisa nanya kepada orang lain, ya kan? Nah, ketika nanya, akhirnya dikasih tahu, oh artinya itu. Nah, akhirnya kita tahu. Itulah pentingnya adik-adik kita membaca Alkitab, ya kan? Jadi kalau adik-adik nggak ngerti firman Tuhan, adik-adik boleh bertanya sama siapa? Kakak sekolah minggu misalnya kan? Ada banyak, ada Kak Sony, Kak Kera, Kak Kila, Kak Christine, Kak Abe, ya kan? Kak Fit. Nah, boleh ditanya. Tapi kalau misalnya adik-adik juga mau nanya orang tua, boleh juga, ya kan? Nanti ditemani sama mamanya, pasti dia mau bantu adik-adik, ya kan? Nah, itulah adik-adik.
Siapa di sini yang kalau misalnya nggak ngerti mau bertanya? Cuci tangannya? Nah, bener. Sama kayak kakak, dulu juga gitu. Kalau kakak nggak ngerti, pas waktu kecil, nanya sama orang tua ya kan? Nanya sama orang yang ngerti ya kan? Kakak sekolah minggu misalnya, kakak tanya supaya kakak bisa mengerti adik-adik. Nah, itulah firman Tuhan kita hari ini adik-adik ya. Mudah-mudahan semua bisa mengerti dan melakukannya. Kakak mau besok harus lebih rajin lagi baca Alkitab ya. Oke? Nah, kalau adik rajin baca Alkitab, Tuhan pasti senang. Oke? Kakak sekolah minggu aja senang lihat adik baca Alkitab. Nah, oke? Seperti itu firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Yuk, sebelum kita aktivitas, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, tolong kami agar kami mengerti firman-Mu dan juga tidak malu untuk bertanya, baik kepada kakak sekolah minggu ataupun kepada siapa saja. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita mau aktivitas. Seperti biasa, kalau untuk yang kelas plan, baca dari buka. Kalau plan nanti warnanya adik-adik ya. Nanti kakak kasih linknya di sini atau di sini. Nah, nanti adik-adik lihat ya. Nanti ada linknya, nanti digambar ada kayak kereta tuh. Nah, terus kalau untuk grup nanti ada membedakan apa bedanya antara yang gambar satu dengan gambar dua. Nanti ada kakak kasih ya di link juga ya. Terus yang untuk ayat hafalannya grup tetap ada di Mazmur 119 ayat 105a. Nah, Mazmur 119 ayat 105a. Nanti dibaca adik-adik ya. Nah, terus kalau untuk kelas Perpul di 2 Timotius 4 ayat 2. Oke? Itu aktivitasnya ditunggu oleh kakak-kakaknya ya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Selamat